Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Sinagisni dari Bank A19 akan mempresentasikan tentang mini riset saham, tentang saham BBCA, JSMR, dan BBTN. Nah, pertama ada tinjauan makroekonomi. Kondisi perekonomian global sedang mengalami perlambatan dalam 5 tahun terakhir. Perlambatan ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi politik Amerika Serikat dengan China. Hal ini akan mengakibatkan sektor makroekonomi di berbagai negara juga ikut mengalami perlambatan karena mengikuti perekonomian global. Pada tahun 2019, perang dagang mulai terekskalasi sehingga berdampak pada pelemahan pada jalur perdagangan internasional maupun investasi. Dalam hal ini, perekonomian global mengalami tekanan yang sangat berat. Terbukti pada tahun 2018, perekonomian global hanya tumbuh sebesar 2,9%. Angka tersebut terbilang paling rendah sejak krisis global pada periode 2008 dan 2009. Nah, tantangan pada perekonomian global pada tahun 2015 sampai 2020 disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di antaranya yaitu normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, perang dagang, pertumbuhan ekonomi Eropa yang rendah dan Jepang mengalami persisten, moderasi ekonomi Cina dan merebaknya wabah virus corona, isu geopolitik, dan Brexit. Nah, selanjutnya ada kondisi perekonomian domestik. Selama tahun 2015 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi dinilai cukup baik dan tumbuh positif, tetapi lajunya terbilang cukup lambat dibandingkan dengan negara lain. Hal ini karena Indonesia tidak terlalu bergantung dengan ekspor dan impor, sehingga pada saat ekonomi global mengalami perlambatan, Indonesia tidak terlalu terdampak. Namun, terlepas dari hal itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia suatu hari nanti akan mengalami kerugian, khususnya saat pertumbuhan ekonomi global sedang melaju pesat. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 cukup buruk jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020, Indonesia mengalami masa terburuk ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 tercatat minus 3,49%, yang lebih baik dibandingkan situasi terburuk yakni pada kuartal 2 yang dimulai pada bulan Juni. Apabila pada kuartal 3 2020 Indonesia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka Indonesia resmi berstatus resesi. Pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kuartal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya ada gross domestic product. Pada tahun 2015 sampai 2019, PDB di Indonesia mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh akselerasi moderat dan stagnansi sejak tahun 2011. Namun, sektor komoditas mentah memiliki peluang yang bagus karena pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan ekspor komoditas mentah. Maka dari itu, ketika harga komoditas merosot, maka saat terjadi ekspansi ekonomi Indonesia juga ikut melambat. Dalam hal ini, pada tahun 2015 sampai 2019 merupakan periode di mana di Indonesia terjadi proses akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sederhana, yang kemudian disusul oleh terjunnya pertumbuhan ekonomi karena krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk tahun 2020, PDB di Indonesia terus berlanjut mengalami penurunan akibat serangan wabah COVID-19. Nah, berikut ini data mengenai perkembangan PDB pada triwulan 1 2020 di gambar sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya ada BI 7-day reverse repo rate. Dalam hal ini, tingkat BI rate pada tahun 2012 yang menurun dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan investasi yang sempat melemah pada tahun 2018. Selanjutnya, kenaikan BI rate pada tahun 2019 ini terjadi seiring dengan kenaikan suku bunga di Bank Sentral Amerika Serikat. Selanjutnya, penurunan suku bunga yang terjadi pada tahun 2020
diakibatkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Bisa dilihat pada grafik yang di sebelah kanan ya. Selanjutnya, ada inflasi. Untuk inflasi, bisa dilihat pada grafik bahwa inflasi di Indonesia naik turun. Nah, untuk tahun 2020, inflasi yang terjadi sebesar 1,68%, sangat kecil. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, kelompok minuman, tembakau yang sebesar 1,49%, kelompok pakaian, alas kaki 0,3%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yaitu 0,08%, kelompok kesehatan 0,19%, kelompok transportasi sebesar 0,46%, dan kelompok restoran, makanan, dan minuman 0,27%. Jadi tingkat inflasi pada tahun 2020 sangat kecil. Selanjutnya untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG pada tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami penyusutan sebesar 2,3%. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung jalan di tempat dengan kisaran 5%. Dalam hal ini, kinerja indeks saham gabungan atau IHSG kalah dibandingkan dengan deposito. Indeks harga saham gabungan IHSG terhitung sejak 28 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2020 justru turun 2,3%. Sedangkan untuk imbal hasil dari deposito menurut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tumbuh sebesar 26,63%. Dan angka tersebut sudah dipotong pajak. Selanjutnya ada tinjauan industri. Yang pertama pada sektor perbankan, mengenai tentang saham BBCA dan BBTN. Kinerja sektor keuangan industri perbankan saat ini sangat berat karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan persaingan dengan perusahaan startup fintech yang semakin menjamur saat ini. Oleh karena itu, kinerja dan pelayanan pada perbankan harus dikembangkan sedemikian rupa agar dapat memuaskan para nasabah serta dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan fintech di masa pandemi COVID-19 dan seterusnya di masa yang akan datang. Namun, saat ini kinerja perbankan tercatat positif karena memiliki likuiditas yang cukup baik yang berasal dari surat berharga negara atau SBN sekitar 700 triliun rupiah, di mana perbankan tetap memiliki pendapatan yang stabil walaupun tidak menyalurkan kredit karena memiliki risiko yang tinggi pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam sektor perbankan ini ada pertama ada digital banking. Aktivitas perbankan, khususnya pada digital banking, semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada saat pandemi seperti ini, keterbatasan untuk keluar rumah meningkat, sehingga digital banking menjadi pilihan yang paling strategis. Dalam hal ini, digital banking menjadi peluang pasar yang cukup menjanjikan bagi perbankan. Namun, masalah keamanan menjadi salah satu tantangan bagi perbankan untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Keamanan ini juga dapat dijadikan peluang oleh perbankan dalam persaingan bisnis fintech yang saat ini sedang menjamur. Pandemi COVID-19 menjadi faktor pendorong untuk kenaikan penggunaan jasa digital banking. Selanjutnya, ada tingkat suku bunga. Nah, untuk tingkat suku bunga, kebijakan untuk diturunkan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia masih belum terekselasi pada tahun 2019. Pada suku bunga kredit di perbankan, hal ini merupakan suku bunga kredit dan anomali pada ekonomi. Ketika suku bunga acuan turun, maka suku bunga deposito biasanya cukup cepat untuk ikut turun. Namun untuk suku bunga kredit biasanya kaku dan lambat untuk ikut turun karena ketatnya likuiditas dan segmentasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga telah menerbitkan kebijakan kelonggaran likuiditas melalui Giro Wajib Minimum atau GMW dan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM sudah cukup dan hanya tinggal menunggu hasil.
stasiun. Nah, selanjutnya ada kebijakan dari OJK. Nah, dalam hal ini terdapat 5 kebijakan pokok yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada pandemi COVID-19 saat ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, kebijakan dalam meredam volatilitas di pasar keuangan untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilisasi pasar. Yang kedua, kebijakan dalam meredam volatilitas di pasar keuangan untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Yang kedua, memberikan harapan untuk sektor real dan informal dalam bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan relaksasi restrukturasi kredit pembiayaan. Yang ketiga, pemberian relaksasi oleh OJK untuk industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk cadangan kerugian kredit macet karena dampak COVID-19. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan memberikan ruang likuiditas untuk mendukung kebutuhan likuiditas perbankan. Nah, kemudian OJK melaksanakan resolusi pengawasan industri jasa keuangan yang lebih efektif dengan cash and crisis dan supervisory action lainnya. Nah, kebijakan ini ditambah dengan kebijakan fiskal dan moneter dilakukan untuk membantu sektor perbankan dalam melakukan restrukturasi kredit nasabah yang terdampak COVID-19 dan membantu likuiditas bank maupun debitur sehingga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dapat terjaga dengan baik saat pandemi COVID-19, sehingga dapat memberikan ketenangan pada pasar keuangan dan kekhawatiran mengenai risiko likuiditas perbankan. Selanjutnya, tinjauan industri mengenai sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Nah, hal ini terkait dengan saham JSMR. Yang pertama, ada infrastruktur. Kinerja infrastruktur di Indonesia mulai meningkat sejak pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor infrastruktur. Pemerintah mempunyai kelonggaran untuk mengalihkan subsidi ke proyek infrastruktur dengan membuat kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, sehingga diharapkan mampu menambah belanja modal pemerintah yang alokasi dananya didominasi untuk infrastruktur. Pelaksanaan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2015 diprediksi juga akan mendorong perkembangan industri besi dan baja yang tercatat tumbuh lebih dari 13% pada tahun 2015. Dalam hal ini, pemerintah telah menambah belanja modal sebesar 120 triliun rupiah dalam APBN 2015 yang telah disalurkan ke infrastruktur sehingga peluang industri logam dasar besi dan baja semakin tumbuh. Nah, selanjutnya ada industri jalan tol. Industri jalan tol saat ini semakin memiliki peluang yang besar karena PT Gudang Garam Tbk masuk ke industri jalan tol dengan mendirikan anak usaha yang baru yang diberi nama PT Surya Kerta Agung Tol atau SKT. Hal ini tentu sangat disambut baik oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI karena dapat menghadirkan investor-investor baru di Indonesia pada industri jalan tol. Hal ini membuktikan bahwa industri jalan tol cukup menarik untuk melakukan penanaman modal. Walaupun sedang dalam kondisi COVID-19, secara fundamental, bisnis jalan tol merupakan sektor yang cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Nah, bisa dilihat dalam grafik di atas bahwa industri jalan tol semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hal yang menarik dari bisnis jalan tol yaitu terkait dengan kepastian usaha dan tingkat pengembalian modal dari investasi yang ditanamkan karena investasi di jalan tol membutuhkan capital yang cukup besar dan tingkat pengembalian yang cukup panjang. Selanjutnya ada pembayaran tol digital. Pembayaran tol digital atau e-tol dilakukan untuk mengurangi antrian dan penumpukan kendaraan. E-tol juga dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan di pintu tol. Hal ini sudah lama dilakukan oleh Jasa Marga untuk membantu kelancaran di jalan tol dengan menyiagakan petugas untuk membantu pengendara ketika ada masalah dalam melakukan transaksi non-tunai. Saat ini hampir seluruh pintu tol sudah menggunakan sistem pembayaran non-tunai yang sudah diberlakukan sejak tahun 2017. Pemberlakuan pembayaran tol melalui transaksi non-tunai tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Bagi para karyawan, karena di pintu tol tetap membutuhkan petugas untuk membantu pengendara dalam melakukan transaksi non-tunai di pintu tol jika terdapat kesulitan. Selanjutnya ada tinjauan perusahaan. Yang pertama ada PT Sentral Asia Tbk atau BBCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan dan merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. PT Bank Sentral Asia Tbk didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957. PT Bank Sentral Asia Tbk memiliki pengembangan berbagai macam produk dana dan layanan dalam aspek teknologi informasi dalam menerapkan online system pada jaringan kantor cabang dan telah meluncurkan produk tabungan hari depan atau tahapan BCA sekitar pada tahun 1990. PT Bank Sentral Asia Tbk telah mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui anjungan tunai mandiri atau ATM. Dan PT Bank Sentral Asia merupakan pelopor dari penggunaan ATM ini. Nah, selanjutnya tinjauan perusahaan menurut financial statement. Berdasarkan gambar di sini, maka dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio yang terdiri dari GPM, OPM, NPM, EPS, B dan BPS mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Namun, pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan akibat dari pandemi COVID-19. Namun, beberapa rasio mengalami kenaikan dan penurunan sehingga tidak stabil. Hal ini dapat diartikan bahwa dari penilaian rasio keuangan, saham BBCA memiliki finansial yang cukup baik, namun cukup berisiko pada tahun 2020 ini. Selanjutnya, jika dilihat dari dividennya, berdasarkan data yang ada di sini, dalam 5 tahun terakhir, perusahaan rutin membagikan dividen kepada para investornya dengan nominal yang berbeda-beda dan mengalami kenaikan dan penurunan sehingga tidak stabil setiap tahunnya. Hal ini berarti perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik dan selalu mendapatkan profit setiap tahunnya, sehingga perusahaan mampu membagikan dividen kepada investornya walaupun pada tahun 2020 pandemi COVID membuat banyak sektor lumpuh. Namun, perusahaan tetap membagikan dividen kepada investornya. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari analisa risk dan return, nilai beta pada saham BBCA menunjukkan angka 1,07, di mana angka ini lebih dari 1. Saham dengan beta lebih dari 1, artinya saham BBCA merupakan saham high risk, high return, di mana memiliki risiko yang tinggi yang tentunya dapat memberikan return yang tinggi pula. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang keuntungan yang bagus bagi investor untuk berinvestasi di saham BBCA, karena memiliki risiko yang tinggi dengan diikuti oleh pendapatan return yang maksimal. Selanjutnya, jika dilihat dari analisa portofolio efisien, menunjukkan bahwa saham BBCA merupakan saham yang efisien, di mana saham BBCA dapat memberikan annual return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diharapkan atau expected return. Selanjutnya, untuk nilai intrinsik saham BBCA yaitu sebesar 12.964, sedangkan untuk nilai pasar saham BBCA sebesar 32.753. Hal ini berarti harga saham BBCA dapat dikatakan overvalue atau mahal. Nah, saham BBCA sangat cocok untuk investor yang memiliki profil risiko agresif dalam berinvestasi karena saham BBCA merupakan jenis saham high risk, high return, di mana saham ini memiliki risiko yang cukup tinggi, namun investor dapat memperoleh return yang maksimal yang diharapkan dapat melebihi expected return. Selanjutnya ada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN.
merupakan sebuah perusahaan terbatas yang merupakan perusahaan di bidang penyedia jasa perbankan dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan pada tahun 1987 dengan nama awal yaitu Potstar Bank yang berlokasi di Batavia. Kemudian bank ini berganti nama menjadi Chokin Kyoku. Setelah pemerintah Indonesia mengambil alih pemerintahan, bank ini diubah kembali namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Perubahan ini berdasarkan UU Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Kemudian pada tahun 1963, bank ini berganti nama lagi menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, jika dilihat dari tinjauan perusahaan, berdasarkan financial statement dari data di sini dapat disimpulkan bahwa rasio yang terdiri dari GPM, OPM, ROE, EPS, PBPS mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2015 sampai 2020. Untuk tahun 2020 cenderung semua mengalami penurunan karena akibat dampak dari pandemi COVID-19. Nah, untuk tahun 2020 mengalami penurunan sehingga tidak stabil. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa dari penilaian rasio keuangan, maka saham BBTN memiliki finansial kurang baik serta cukup berisiko pada tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya jika dilihat dari tinjauan perusahaan berdasarkan dividen, berdasarkan data yang ada di sini, perusahaan rutin membagikan dividen kepada investornya dengan nominal yang berbeda-beda dan mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil setiap tahunnya. Hal ini berarti perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik dan selalu mendapatkan profit setiap tahunnya, sehingga perusahaan mampu membagikan dividen kepada investor. Walaupun pada tahun 2020 pandemi COVID-19 membuat banyak sektor lumpuh, namun perusahaan tetap membagikan dividen kepada investornya meskipun nominalnya yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika dilihat dari analisa risk dan return, saham BBTN memiliki koefisien beta 1,65, di mana angka ini merupakan angka yang lebih dari 1. Nilai beta yang lebih dari 1 artinya saham BBTN merupakan saham high risk, high return, di mana memiliki risiko yang tinggi dan tentunya dapat memberikan return yang tinggi pula. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang keuntungan yang bagus untuk berinvestasi di saham BBTN, karena memiliki risiko yang tinggi dengan diikuti oleh pendapatan return yang maksimal. Selanjutnya, jika dilihat dari analisa portofolio efisien, saham BBTN merupakan saham yang efisien, di mana saham BBTN dapat memberikan annual return yang lebih besar dibandingkan dengan expected return. Selanjutnya, untuk nilai intrinsik saham BBTN yaitu sebesar 3.182, sedangkan untuk nilai pasar saham BBTN sebesar 2.115. Hal ini berarti harga saham BBTN lebih rendah dengan nilai sekarang sehingga saham BBTN dapat dikatakan undervalue atau murah. Saham BBTN ini sangat cocok untuk investor yang memiliki profil risiko agresif profil yang agresif, karena berinvestasi di saham BBTN merupakan jenis saham majelis return di mana saham ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Namun investor dapat memperoleh return yang maksimal yang diharapkan dapat melebihi expected return. Selanjutnya tinjauan perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jalan tol. Menurut anggaran dasar perusahaan, PT Jasa Marga Persero Tbk memiliki ruang lingkup secara umum yaitu untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Sedangkan secara khusus, PT Jasa Marga Persero Tbk melaksanakan pembangunan di bisnis jalan tol melalui sarana penunjang dan melaksanakan prinsip perusahaan terbatas.
Nah, jika dilihat pada tinjauan perusahaan menurut financial statement, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa rasio mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Dan untuk tahun 2020 cenderung mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian beberapa rasio mengalami kenaikan dan penurunan sehingga tidak stabil. Hal ini dapat diartikan bahwa dari penilaian rasio keuangan, saham JSMR memiliki potensial yang cukup baik, namun cukup berisiko pada tahun 2020 ini. Jika dilihat dari dividennya, maka PT Jasa Marga Persero Tbk dalam 5 tahun terakhir rutin membagikan dividen kepada investornya dengan nominal yang berbeda-beda dan mengalami kenaikan dan penurunan sehingga tidak stabil setiap tahunnya. Hal ini berarti perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik dan selalu mendapatkan profit setiap tahunnya, sehingga perusahaan mampu membagikan dividen kepada investornya walaupun pada tahun 2020 pandemi COVID-19 membuat banyak sektor lumpuh. Namun perusahaan tetap membagikan dividen kepada investornya. Selanjutnya, jika dilihat dari analisa risk dan return, nilai beta pada PT Jasa Marga Persero Tbk memiliki nilai yaitu 1,17, di mana nilai beta dari JSMR ini adalah lebih dari 1, yang berarti saham JSMR merupakan saham high risk high return, di mana memiliki risiko yang tinggi yang tentunya dapat memberikan return yang tinggi pula. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang keuntungan yang bagus bagi investor untuk berinvestasi di saham JSMR karena memiliki risiko yang tinggi dengan diikuti oleh pendapatan return yang maksimal. Selanjutnya, jika dilihat dari analisa portofolio efisien, saham JSMR merupakan saham yang efisien, di mana saham JSMR dapat memberikan annual return yang lebih besar dibandingkan dengan expected return. Selanjutnya, untuk nilai intrinsik saham JSMR yaitu sebesar 1.401, sedangkan untuk nilai pasar saham JSMR sebesar 5.155. Hal ini berarti harga saham JSMR lebih tinggi dengan yang sekarang sehingga saham JSMR dapat dikatakan overvalued atau mahal. Saham JSMR sangat cocok untuk investor yang memiliki profil risiko agresif maupun moderat dalam berinvestasi karena saham JSMR merupakan jenis saham high risk high return, di mana saham ini memiliki risiko yang cukup tinggi namun investor dapat memperoleh return yang maksimal yang diharapkan mendapat melebihi expected return. Nah, selanjutnya ada analisa teknikal. Analisa teknikal merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar, di mana di masa yang akan datang dengan sebuah grafik pada aktif pasar di masa lalu dengan menganalisis melalui pertimbangan harga pasar instrumen dengan minat instrumen tersebut. Pertama, kita akan menganalisis dengan metode analisa teknikal pada saham PT Bank Sentral Asia, TBK atau BBCA. Nah, dalam hal ini penulis memilih opsi time frame monthly karena opsi ini cukup mudah dimengerti dan penulis cukup efisien dan lebih valid untuk investor yang ingin melakukan investasi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. Jika dilihat dari aspek trend lainnya, maka sekitar 5 tahun terakhir saham BBCA mengalami tren kenaikan atau uptrend, yang berarti pergerakan harga mengalami kenaikan dan menunjukkan excess demand. Nah, validitas uptrend ini juga akan semakin tinggi jika garis yang membuat tren tersebut semakin banyak. Dalam hal ini, saham BBCA memiliki target kenaikan harga dengan harga tertinggi atau resisten di level 35.250 dengan harga netral atau supportnya di level 32.085. Nah, selanjutnya apabila saham BBCA dilihat dari indikator MACD dan indikator stokastik, maka saham BBCA sedang mengalami fase dead cross. Hal ini berarti saham JSMR sedang mengalami tren penurunan dan memiliki potensi untuk turun atau bearish. Ketika dilihat dari indikator MACD,
Indikator MACD merupakan indikator yang dapat digunakan untuk meramalkan harga saham di kemudian hari. Apabila dilihat melalui indikator stokastik, maka kita dapat melihat jika semakin cepat terjadi peningkatan atau penurunan, maka semakin kuat dan cepat pula perubahan tren yang sedang terjadi. Sehingga penulis meramalkan bahwa saham BBCA di masa depan jika harga selama pergerakan tidak menembus harga paling rendah atau support terakhir, maka saham BBCA kemungkinan akan mengalami kelanjutan uptrend. Nah, selanjutnya analisa teknikal tentang PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN. Nah, dalam hal ini, penulis juga menggunakan opsi time frame monthly karena opsi ini lebih mudah dimengerti oleh penulis dan cukup lebih efisien dan lebih valid untuk investor yang ingin melakukan investasi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. Jika dilihat dari aspek trendline, maka sekitar 5 tahun terakhir, BBTN mengalami tren kenaikan uptrend yang berarti pergerakan harga mengalami kenaikan dan menunjukkan asas demand, di mana validitas uptrend ini akan semakin tinggi jika garis yang membuat tren tersebut semakin banyak. Nah, saham BBTN ini juga mengalami tren penurunan atau downtrend, yang berarti pergerakan harga mengalami penurunan. Dalam hal ini, saham BBTN memiliki target kenaikan harga dengan harga tertinggi atau resisten di level 1871 dengan harga netral atau support di level 1855. Nah, selanjutnya apabila saham BBTN dilihat dari indikator MACD, dari indikator stokastik, maka saham BBTN sedang mengalami fase tren penurunan yang memiliki potensi untuk turun atau bearish, dan saham BBTN juga sedang mengalami fase dead cross ketika dilihat dari indikator MACD. Nah, indikator MACD ini merupakan indikator yang dapat digunakan untuk meramalkan harga saham di kemudian hari. Apabila dilihat dari indikator stokastik, maka kita dapat melihat jika semakin cepat terjadi peningkatan atau penurunan, maka semakin kuat dan cepat pula perubahan tren yang terjadi, sehingga penulis menamakan bahwa saham BBTN di masa depan jika harga selama pergerakan tidak menembus harga paling tinggi atau resisten terakhir, maka saham BBTN kemungkinan akan mengalami kelanjutan downtrend. Nah, selanjutnya ada analisa teknikal dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Nah, dalam hal ini penulis juga sama melakukan memilih opsi time frame monthly karena opsi ini cukup mudah dimengerti oleh penulis dan cukup lebih efisien dan lebih valid untuk investor yang ingin melakukan investasi dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Jika dilihat dari aspek trendline pada sekitar 5 tahun terakhir, JSMR mengalami tren menyamping atau sideways trend atau tren netral. Nah, yaitu pergerakan harganya mendatar ke arah bisa ke arah samping sehingga bersifat netral dan dengan trading range tertentu. Kemudian saham JSMR sedang mengalami bullish dan bearish yang memiliki kekuatan yang sama. Target kenaikan harga yaitu pada resisten harga atau harga paling tinggi berada di level 4.967 dengan support atau harga netralnya di level 4.430. Selanjutnya apabila dilihat dari indikator MACD dan indikator stokastik, maka saham JSMR sedang mengalami fase dead cross. Hal ini berarti saham JSMR sedang mengalami tren penurunan dan memiliki potensi untuk turun atau bearish ketika dilihat dari indikator MACD. Nah, indikator MACD ini merupakan indikator yang berguna untuk meramalkan harga saham di kemudian hari. Apabila dilihat melalui indikator stokastik, maka tidak dapat melihat semakin cepat terjadi peningkatan atau penurunan, maka semakin kuat dan cepat pula perubahan tren yang sedang terjadi. Sehingga penulis meramalkan bahwa saham JSMR ini masih terjadi keraguan di masa depan akibat situasi pasar yang datar atau netral. Nah,
sehingga dapat mengakibatkan kenaikan atau uptrend, penurunan atau downtrend, maupun bertahan pada posisi datar dan netral atau sideways trend ini yang sekarang. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu kondisi perekonomian global sedang mengalami perlambatan dalam 5 tahun terakhir yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi politik Amerika Serikat dengan China. Indonesia cukup layak untuk melakukan investasi karena harga saham sedang turun karena dampak pandemi COVID-19 ini. Namun disarankan untuk melakukan investasi jangka panjang agar tingkat return yang didapatkan lebih tinggi. Dan untuk analisa yang dilakukan pada saham BBCA, BTN dan JSMR, yaitu saham BBCA mempunyai fundamental yang cukup baik, namun juga cukup berisiko pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19. Saham BBCA juga merupakan saham yang efisien dan overvalue atau mahal dengan kategori high risk, high return dan rutin memberikan dividen setiap tahun, serta saham BBCA ini sedang mengalami uptrend. Dan untuk saham BTN mempunyai fundamental yang kurang baik dan cukup berisiko pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19. Saham BBTN merupakan saham yang efisien dan undervalue atau murah dengan kategori high risk, high return. Dan saham BBTN ini rutin membagikan dividen setiap tahun dan serta sedang mengalami uptrend dan downtrend, dan untuk tahun 2020 ini sedang mengalami downtrend ya. Nah, untuk saham JSMR mempunyai fundamental yang cukup baik dan cukup berisiko pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. Nah, saham JSMR merupakan saham yang efisien dan overvalued atau mahal dengan kategori high risk, high return dan rutin membagikan dividen setiap tahun serta sedang mengalami sideways trend atau trend netral. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.